Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ya, jika Mahal ini tengah mempersiapkan fisik dan mental untuk pengalaman kehamilan buah hati pertamanya, artis Nikita Willy baru saja sukses melahirkan di rumahnya di Amerika Serikat. Ditemani sang suami, Indra Priawan Joko Sutono, perjuangan Nikita Willy untuk melahirkan putra keduanya melalui waterbirth akhirnya sukses membuat haru warganet. Saya melihat Niki itu sangat tegar, kuat, dan dia siap mental lahir dan batin. Jadi saya support aja, dan saya tidak lupa memberikan doa buat Nikita supaya semua kelahiran ini berjalan lancar, tanpa ada halangan, tanpa ada keluhan yang spesifik, dan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sujud-sujud syukur kami tidak lama loh, sekitar berapa jam tuh saat Nikita lagi pertama bilang kontraksi, dan dia lahir di sana kalau nggak salah pas azan maghrib. Jam 4:48, Nail Idrisa lahir. Dia lahir dalam keadaan kepala masih dalam kantung ketuban, sehingga Abby harus membantu membuka kantung tersebut. Lalu setelah itu aku menangkap Nail Idrisa keluar dan langsung aku peluk. Ini momen yang gak akan pernah bisa aku lupain sampai kapanpun. Putra kedua yang diberi nama Nail Idrisa Joko Sutono lahir pada 15 Desember 2024 lalu, sekitar pukul 16:48 waktu Amerika dengan berat 3,5 kg. Sebelum kelahiran Nail, Nikita sempat cemas karena jadwal kelahiran yang ditunggu sempat tertunda. Jikapun ada beberapa kontraksi yang dialami, namun hanya kontraksi palsu. Nikita Willy akhirnya berusaha bersabar sambil terus menjalani latihan rutin jelang melahirkan buah hati keduanya, termasuk menjaga asupan makanan untuk kesehatan baby yang dikandungnya. Sekarang aku 39 minggu 4 hari dan tiba-tiba aku menemukan artikel tentang this salad. Jadi di sini kita drive all the way dari Beverly Hills ke Studio City buat ke tempat pizza ini yang menjual salad yang terkenal banget, bisa memberikan induksi alami buat ibu hamil katanya. Terus di situ ada kayak wall salad babies yang mungkin born after the mother eating the salad. But we'll see. Tapi itu bukan karena saladnya, it's because of the dressing. Dan kita nggak boleh tanya isi dressingnya apa. Secret dressing. Katanya dressing itu yang bisa induce labor. We'll see. Apakah Dudung akan keluar setelah makan salad ini atau dia masih mau stay inside me? Let's see. Rasanya biasa aja, tapi I will do anything. Waktu itu Isa lahir saat usia kehamilan 38 minggu 5 hari. Dan semua orang bilang kalau anak kedua akan lahir lebih cepat. Aku kira akan lahir lebih cepat dalam hitungan minggu. Jadi start dari 37 minggu aku sama Indra sudah bersiap-siap. Ternyata sampai 39 minggu Nel juga belum lahir. Walaupun aku setiap malam sudah merasakan Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Menuju due date aku sudah melakukan berbagai macam cara untuk induksi alami. Dari mulai yoga, olahraga untuk induksi, makanan dan minuman yang katanya bisa menjadi induksi alam. Dan ternyata sampai 40 minggu, tepat tanggal 13 Desember 2024, hari perkiraan Nel lahir, ternyata belum ada tanda-tanda juga. Aku sampai curhat, aku menceritakan ketakutan aku sama bidan aku karena sudah lewat due date. Bahkan aku sampai minta sama dia untuk di membrane suite. Tapi Abby bidan aku bilang bahwa Tuhan adalah pencipta yang sempurna dan bayi akan lahir ketika dia benar-benar siap. Yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan membantu bayi dalam posisi yang terbaik untuk lahir. Saat itu aku lebih tenang dan aku gak terlalu mikirin soal persalinan lagi. Lalu hari Minggu tepat tanggal 15 Desember jam 2 pagi aku kebangun untuk sholat tahajud. Dan di sana aku berdoa, ya Allah, aku ready, Indra ready,
Jika Engkau izinkan, izinkanlah anakku lahir dengan mudah. Pilihan Nikita Willy untuk melahirkan di rumah sendiri sempat membuat ibu kandung dan ibu mertuanya ikut khawatir. Pasalnya, pilihan melahirkan di rumah secara alat medis jelas lebih terbatas ketimbang di rumah sakit. Tapi dengan keyakinan penuh, Nikita Willy akhirnya sukses melahirkan bayi keduanya di rumah. Suasana ketegangan pun dirasakan keluarganya. Ketegangan akhirnya berubah bahagia setelah Nikita Willy sukses melahirkan dengan cara yang ia inginkan. Gimana sayang? Udah berapa menit? La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil walad asli. Saat Niki kontraksi, dari kontraksi yang ringan sampai detik terakhir, ya kita hanya support Niki sambil baca doa. Sambil baca doa, sambil kita sempat nangis nyaksiin video itu karena kasihan, bantu Niki supaya lancar kelahirannya. Kuat nih. Baru video dari dalam aja. Alhamdulillah. Udah. Saat itu saya jam 8 di Jakarta, ya jam 8 lebih-lebih, ditelepon ayah. Saya sedang baca Quran, ditelepon video call, ini pasti dari Nikita. Dan ayah bilang, alhamdulillah sudah lahir, Mam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bilang, saya sujud-sujud syukur sambil nangis ya, nangis bahagia. Pastinya kita berharap-harap happy, tapi juga khawatir. Karena biasanya kelahiran itu di rumah sakit. Tapi berhubung Nikita ingin melaksanakan kelahiran di rumah, karena Nikita itu ingin mencoba sesuatu yang baru untuk di hidupnya. Jadi kita laksanakan saja. Tapi sebagai orang tua pasti kita juga ada rasa khawatir, karena kebetulan kalau di rumah fasilitas itu tidak secanggih dan secukup di rumah sakit. Proses melahirkan bisa jadi sangat menegangkan dan penuh tantangan. Tetapi ini juga merupakan saat terjalinnya hubungan yang sangat erat antara kita, bayi kita, pasangan kita, dan juga antara kita dengan diri kita sendiri. Jika Nikita Willy sempat mengalami kontraksi palsu sebelum akhirnya sukses menjalani persalinan lewat waterbirth untuk putra keduanya di kediamannya sendiri tanpa melalui rumah sakit. Di jagat maya juga heboh pedangdut Lesti Kejora mengalami kontraksi di usia kandungannya masih prematur, yakni 33 minggu. Atau usia kandungan 8 bulan kurang 1 minggu, di mana kontraksi ini rentan karena sering terjadi proses kelahiran prematur. Setelah mengalami kontraksi, sang suami Rizky Bilar pun langsung membawa istrinya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Sejoli ini akhirnya harus melewati malam tahun baru di rumah sakit. Lesti kabarnya tinggal menunggu hasil pemeriksaan dokter kandungan apakah akan segera menjalani persalinan dengan metode sesar atau normal. Tanggal 1 2025 bulan 1 kita di rumah sakit. Kita lagi makan, habis rekam jantung dari bayi. Tapi belum tahu nih. Tunggu hasil. Tunggu hasil. Apakah tindakan kali ini apa enggak? Takutnya udah ada pembukaan katanya. Kalau kalian ada yang pas lagi live pas malam tahun baruan, itu aku tiba-tiba ke atas. Itu aku ngasih kode kepada Bapak RB, mules alias kontraksi. Mules. Makanya aku langsung ke atas. Nah, pagi-pagi ku pikir tidak ada rasa itu kembali. Iya. Ternyata ada. Ya, mau sesar, mau normal. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik lah, yang terbaik lah.
Ya, Lesti memang punya pengalaman menegangkan saat Desember 2021 lalu melahirkan putra pertamanya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias Abang L, yang saat masih dalam kandungan sempat mengalami kontraksi di usia kandungan prematur, yakni 34 minggu atau 8 bulan. Namun akhirnya Abang L lahir dengan selamat pada 26 Desember 2021 lalu tanpa kurang suatu apapun. Maka wajar jika pengalaman menegangkan itu pun menjadi pelajaran dan bekal bagi Lesti dan Bilar. Sebagai suami yang terus siaga, Bilar pun kini tampak lebih tenang menghadapinya. Ketenangan itu pula yang membuat Lesti nyaman berada di rumah sakit. L dulu disuntik pematang paru 3 kali. Tadi juga disarankannya sama, kalau saya kan ada tindakan cito ya. Tidak ada tindakan cito, ya mau nggak mau harus disuntik pematang paru lagi. Biasanya minimalnya 3 kali katanya. Gitu ya. Pokoknya dia doain aja lah. Sebelum kontraksi terjadi, sesungguhnya Lesti sudah berusaha menjaga pola makan hingga kesehatan tubuhnya demi kesehatan si jabang bayi. Bahkan di kehamilan kedua sang istri, Bilar lebih protektif dari sebelumnya. Ini lebih protek hamil ini. Hamil yang ini. Waktu belum. Terlalu nafsu ya Bilar. Waktu pas hamil pertama, ya protek juga, cuman nggak terlalu posesif kayak yang sekarang. Kalau ketahuan makan durian, waktu itu sempetnya katanya nggak boleh. Padahal mah sebenarnya boleh, tapi asal nggak boleh banyak-banyak. Boleh, yang nggak boleh tuh kalau kulitnya dimakan. Ngerasanya gitu ya, ya kakak sih nggak bingung juga ngebedain karena kan. Jadi yang ngerasain begitu. Yang ngerasain kan orang lain gitu. Bangun dari kasur aja, cuman gini doang. Kamu mau kemana? Mau kemana? Bisa. Padahal kan bisa sebenarnya. Apalagi dari tanda-tanda jenis kelamin si jabang bayi yang dikandung, keduanya tampak sudah memprediksi jika jenis kelamin bayinya kali ini perempuan. Bayi yang diidamkan keduanya untuk melengkapi kehadiran buah hati pertamanya, Babang L. Lantas benarkah Lesti diprediksi akan melahirkan di minggu ini? Atau masih menunggu proses berakhirnya masa prematur? Tapi alhamdulillah bayinya sehat karena kan geraknya Masya Allah ini lebih dari abangnya geraknya. Gue aja setiap megang perutnya Lesti Selalu dia lagi gerak. bergerak. Men congkak kayaknya, karena cewek ya. Jadi congkak sama jungkir balik tuh. Lesti Kejora sempat dilarikan ke IGD rumah sakit lantaran mengalami kontraksi hebat di usia kehamilannya yang 33 minggu. Dan Rizky Bilar tentunya langsung sigap ya, jadi suami siaga mendampingi Lesti selama di rumah sakit. Pokoknya kita doakan ya pemirsa yang terbaik untuk Lesti agar diberikan kesehatan, begitu juga bayi yang ada di kandungan Lesti. Pokoknya dilancarkan dan juga dimudahkan sampai persalinan nanti. Oke, good morning pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di GoSpot. Kabar selanjutnya, akhir dari uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar disalurkan untuk korban bencana alam Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Nah, sementara itu pengacara Alvin Lim yang sempat memperjuangkan uang donasi Agus Salim meninggal dunia. Langsung saja kita simak berita selengkapnya berikut ini bersama kabar update dari sejumlah selebriti lainnya.